Halo traders, kamu seorang trader pemula yang baru mau mencoba trading gold. Nah, pada video kali ini saya mau bahas bagaimana cara trading gold untuk pemula. Maksudnya strategi trading untuk pemula tuh kayak gimana ya. Saya akan bahas dalam video ini. Jangan lupa like dan subscribe dulu YouTube channel ini ya. Ya Sobat Trader, jadi langsung aja kita ke MetaTrader ya. Saya gunakan MetaTrader 5. Sini saya sudah tampilkan sini gold ya. Nah, untuk trading analisa sederhana, saya gunakan indikator yang familiar, indikator sederhana yaitu moving average ya. Dimana indikator ini merupakan salah satu indikator yang paling banyak digunakan para trader di dunia. Nah, indikator moving average ini saya gunakan dua, yaitu periodenya MA periode 50 dan 100. Dan untuk tipenya atau metodenya metode eksponensial. Jadi EMA ya, Exponential Moving Average, periode 50 dan periode 200. Periode 50 ada juga 100, ada juga dan 200 merupakan periode-periode MA yang digunakan banyak trader-trader profesional di seluruh dunia. Bisa juga trader menggunakan yang lain, misalnya MA 8, MA 21, MA 125, MA lain-lain ya, bebas. Itu menunjukkan bahwa jumlah rata-rata candle yang dirata-ratakan ya. Oke, sekarang kita ke gimana penggunaannya. Nah, Sobat Trader, karena saya menggunakan 2 MA, maka ada kalanya MA itu terjadi yang namanya persilangan atau crossing. Crossing dari atas ke bawah. Yang crossing itu biasanya yang MA-nya periodenya lebih pendek, akan mengcross MA lebih besar. Kalau crossnya dari atas ke bawah biasanya signal bearish. Ya, ini merupakan pelajaran basic ya, maksudnya info basic nih, ini basic banget ya. Sebaliknya nih, kalau misalnya dari bawah ke atas itu berarti pertanda signal bullish gitu. Oke, sekarang gimana kalau seperti ini terjadi crossing ya, berarti kan bearish. Nah, kalau harga kemudian terus bertahan di bawah 2 moving average, ini berarti strong bearish Sobat Trader ya. Karena kita pakai 2 MA, bisa aja harga berada di tengah-tengah MA. Tapi kalau harga berada di bawah 2 MA, ini artinya strong bearish. Nah, MA yang pertama, MA 50, ini bisa sebagai resisten yang terdekat. Kemudian, ini resisten yang paling kuat di atasnya ya. Kalau ditembus biasanya akan lebih jadi bisa balik arah. Oke Sobat Trader, ketika kita tahu ini adalah tren turun bearish yang kuat karena ada di bawah 2 MA, maka kita apa yang kita posisi adalah sell ya kan. Nah, sellnya kalau misalnya harga turun terus nih, terus sebagai trader pemula nggak ngerti kapan saya sell nih, saya takutnya habis turun naik ini, atau turun terus saya belum sempat karena saya misalnya nunggu harga naik dulu. Nah Sobat Trader, kalau harga misalnya nih kita mendapati harga tuh berada jauh dari moving average ya, contoh kayak ini, maka kita bisa menunggu harga mendekati moving average. Nah, ini kebetulan time frame-nya panjang. Kita pakai time frame yang lebih pendek. Nah, contoh ya, ini adalah time frame yang lebih pendek. Nah, Sobat Trader tahu nggak? Menurut salah satu trader profesional, dia mengatakan kalau metode MA ya seperti ini, MA 50 bisa dijadikan sebagai area pullback. Pullback itu artinya gini, kayak karena MA sudah jauh dari harga sudah jauh dari MA, maka dia akan mendekati moving average. Contohnya ya, dari sini mendekati moving average nih, kena nih. Nah, mendekati moving average ini sebagai area untuk apa? Sell, karena dia udah pullback ya. Pullback. Kenapa sell? Karena ini masih bearish trend. Nah, jadi di sini mantap nih Sobat Trader. Kita incer sell ya, incer sell nih di sini. Ya, incer sell di sini dengan menunggu harga, maksudnya menunggu si candle tersebut closing ya kan. Nah, ini kan ngetes nih. Ngetes MA, ternyata close-nya di bawah MA dan candle bearish. Cocok ya, candle bearish ini lagi bearish, terus candlenya bearish, menunjukkan ada rejection kuat dari resistennya. Maka di candle setelahnya kita bisa entry sell ya, contoh. Nah, di sini kita bisa entry sell ya, maka kita bisa dengan potensi 146 pips. Maka kalau kita trade pendek-pendek 30 pips dapat, 50 pips dapat ya. Sementara SL-nya kita lihat cuma naik sampai sini 46 pips atau 4 kalau ada spread 50 belum kena ya. Jadi ini strategi trading yang cukup oke. Jadi 15 menit atau 30 menit atau 1 jam itu bisa untuk day trade ya, bisa untuk trading yang pendek-pendek dalam waktu singkat atau short term. Nah, kalau contoh kayak gini nih Sobat Trader,
ini berarti sudah lewatin MA pertama, resisten pertama. Bukan berarti kita langsung buy, enggak, karena ini ada resisten berikutnya. Ternyata kalau kita perhatikan candlenya cuma naik yang kuat itu ini sama ini ya, yang candle hijau. Kemudian candle berikutnya ini candle inverted hammer. Inverted hammer nih kalau kondisi lagi naik, inverted hammer ini biasanya apa nih? Ini kan artinya apa? Ada pola pembalikan ya, pola pembalikan. Nah, setelah itu ternyata ada candle berikutnya, candle bearish. Nah, ini udah signal bearish lagi sobat traders ya. Kita bisa open sell lagi. Nah, kalau sobat trader masih ragu, takutnya ini konsolidasi antara MA dengan MA berikutnya, jadi harga takutnya bolak-balik. Kita tunggu lagi candle berikutnya, ternyata candle bearish lagi, bahkan candle bearish yang gede, yang kuat. Nah, setelah candle bearish ini kita bisa open sell lagi ya. Jadi kita yakin bahwa market ini masih bearish buat gold gitu ya. Nah, sekarang ini kan udah terjadi. Coba kita lihat lagi time frame pendek. Nah, sekarang ini harga mendekati nih. Ini kan mendekati ya. Ini mau kejadian ya. Ini kan udah ngetes, retest pertama, bahkan sempat retest kedua terus turun lagi. Nah, sekarang kita coba di sini sekitar 1847. Nah, kita bisa sell limit ya. Ini contoh ya sobat trader. Kita pakai akun demo aja nih ya. Ini untuk pelajaran aja ya. Oke, kita sell limit di 1847. Oke, 1847 di sini ya. 1847. Oke, taruh 1847.20. Pasang SL-nya misalnya 1857. Ya, TP-nya 1847 ke 37 ya. Oke. Kenapa masih sell? Kenapa masih tetap sell? Karena masih bearish trend ya. Masih bearish trend. Kita lihat juga di sini bagaimana harga juga masih berada di bawah moving average yang pertama dan juga di bawah moving average yang kedua. Jadi ini resisten, ini resisten. Jadi harga di bawah resisten artinya bearish. Oke, sobat trader, pakai time frame gede juga masih sama. Kita lihat di sini bahkan secara garis besar daily ya. Kita lihat gold udah berada di bawah EMA 50, EMA 200. Bahkan ini ada lembah ya, yaitu di terendah bulan Agustus 2023 yaitu sekitar 1885. 1885 sudah di break. Ini berarti apa? Break of structure ya kan? Break of structure gitu ya. Oke, jadi ini sudah break of structure artinya bearish banget. Ditunjukkan dengan MA, ditunjukkan juga dengan adanya penembusan support. Nah, harga mungkin akan mengincar lower berikutnya gitu ya. Nah, karena ini memang masih bearish kuat, kita cari di time frame pendek. Nah, ini benar nih ternyata ya, masih bearish. Dan untuk open posisi baru, maka kita menunggu harga mendekati garis MA-nya gitu. Kalau pakai time frame gede kan masih agak jauh nih, nunggunya di sini nih 1853, bener nggak ya kan? Jangan-jangan belum ke 53 udah turun. Kita pakai time frame pendek aja. Nah, di sini ya. Nah, sekitar 18.547 nanti kita open sell. Tapi sobat trader ya, namanya plan, kita bisa aja pasang TP SL 1:1. Tapi kalau sudah running, misalnya sudah running 50 pips sobat trader atau 50% mau close sendiri nggak apa-apa, nggak masalah ya. Sobat trader sebaiknya juga melakukan retest, melakukan uji coba ya untuk strategi trading ini. Kalau saya memang sudah sering menggunakan untuk metode ini karena menurut saya ini cukup bagus ya, dan saya memang menggunakannya sehari-hari. Jadi saya misalnya mengincar posisi, biasanya saya juga menunggu harga pullback mendekati moving average 50 gitu ya, sambil melihat candle-candlenya. Kalau candlenya juga candle bearish, ini lagi bearish, masuk ke area resisten, muncul di sini ada rejection dari area resisten tersebut, maka itu udah 3 poin untuk entry. Mantap. Oke, ini bisa berlaku buat time frame gede juga. Jadi kalau mau cari peluang yang gede, memang incar di time frame gede. Tapi kalau misalnya peluang itu ada di time frame kecil, nggak apa-apa, kita bisa mengincar posisi di time frame yang kecil. Nah sobat trader, demikianlah strategi trading untuk pemula ya. Gimana? Cukup mudah kan cara penggunaannya? Yuk, kalau kalian ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Oke? Dan kalau mau langsung trading gold, yuk buka akun aja di Java Global Future.